celaka itu, celaka bagi orang yang sholat yang demikian itu. Tetapi kemudian Abu Nawas ketika dia tersebut itu masih belum bertaubat. Kenapa dia tidak sholat? Loh, yang diancam oleh Allah itu adalah fawailul lil musallin, bukan fawailul lis sakirin, karena dia pemabuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wassala rabbuna ala nabiyil mustafa habibina, amma ba'du. Jemaah sekalian, alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan ibadah puasa pada hari yang ke-21. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Saya tadi masih bingung untuk naik ke masjid ini karena 1 tahun, ya. 1 tahun tidak naik. Baru kemarin ibu-ibu ada mulai pengajian itu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang diumumkan tadi itu adalah berbicara tentang zakat, bahwa panitia telah siap untuk menerima serta menyalurkan baik itu zakatul fitri maupun zakatul mal. Para jamaah sekalian, dalam Al-Quran itu Allah seringkali mensejajarkan antara kewajiban sholat dengan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Dan Allah mensejajarkan sholat itu dengan infak. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang berikutnya adalah Allah mensejajarkan kewajiban salat, perintah salat dengan berkorban. Fasholli li rabbika wanhar, salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Yang berikutnya adalah Allah mensejajarkan salat itu dengan sabar. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Artinya adalah salat itu di samping memiliki dimensi vertikal juga memiliki dimensi horizontal. Takbiratul ihram adalah dimensi vertikal, kemudian salam adalah menunjukkan ada dimensi horizontal. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, ketika orang tersebut itu salat lalu kemudian keningnya itu sampai hitam, tetapi kemudian kalau nggak ada tumbuh kepekaan sosial, tidak ada tumbuh kepedulian terhadap sesama, maka perlu diragukan keberadaan salatnya itu. Kalau dalam bahasa Al-Ma'un itu sadis sekali bahasanya. Apa itu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama siapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim, yang gak ngereken anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak ada upaya menganjurkan orang lain untuk memberikan makan kepada orang miskin. Apa kata Allah? Fawailun lil musallin, celaka itu, celaka bagi orang yang sholat yang demikian itu. Tetapi kemudian Abu Nawas ketika dia tersebut itu masih belum bertaubat. Kenapa dia tidak sholat? Loh, yang diancam oleh Allah itu adalah fawailul lil musallin, bukan fawailul lis sakirin, karena dia pemabuk. Jadi Abu Nawas itu adalah seorang penyair pemabuk, penyair yang berbicara tentang kecabulan itu. Nah, tapi orang-orang Yahudi itu adalah membuat kisah-kisah seolah-olah Abu Nawas itu adalah orang yang hebat, mengalahkan Harun ar-Rasyid yang merupakan murid daripada Imam Malik.
Ini upaya orang Yahudi untuk menenggelamkan Harun ar-Rasyid, seorang penguasa yang soleh, yang adil itu. Hati-hati termakan dengan itu ya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kata Abu Nawas, yang di dalam Al-Quran itu yang diajak, yang diingatkan fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Kan tidak ada fawailul lisakirin, celaka bagi orang yang mabuk. Maka ya aku nggak sholat, ya. Saya ingin menikmati dengan sholat dengan mabuk itu, kemudian saya fly, ya. Tidak ada itu kemudian kesusahan macam-macam itu. Tetapi kemudian dengan perjalanan waktu, alhamdulillah, Abu Nawas itu adalah kemudian bertaubat dan kemudian memunculkan sebuah syair yang dikenal al-i'tiraf. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kenapa dikatakan fawailul lil musallin oleh Allah, maka celaka bagi orang yang salat? Karena alladzina hum an salatihim sahun, mereka itu lalai di dalam menerjemahkan makna salat dalam kehidupan. Dia pikir salat itu hanya berakhir assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Padahal kalau kita lihat di dalam surah yang ke-29 ayat yang ke-45, itu dikatakan oleh Allah, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Di ujung ayat Allah ya'lamu ma tasna'un. Jadi salat itu adalah fungsinya mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wala dzikrullahi akbar, dan salat itu merupakan zikir yang puncak, zikir yang paling besar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun, tetapi Allah itu mengetahui apa yang dia perbuat setelah salat itu. Apakah salatnya dia tersebut khusyuk? Allahu akbar. Apakah kemudian khusyuk? Nanti dulu setelah salat bagaimana perilakunya. Kalau dia sebagai seorang pedagang, dia masih ngibulin pelanggannya enggak? Kalau sekiranya dia sebagai seorang hakim, dia kemudian menzalimi orang yang ditangani atau orang yang diputuskan, ya. Kalau sekiranya mereka tersebut itu adalah melakukan tugas-tugasnya dengan baik dan benar, maka itulah yang dikatakan salat yang khusyuk itu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada persoalan, maka zakat itu adalah upaya kita untuk membuktikan bahwa kita ini ingin menerjemahkan makna salam dalam kehidupan. Tidak hanya sekedar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, semoga keselamatan, rahmat, barokah Allah atas kalian, begitu tolak ini lalu kemudian berhenti, tidak tumbuh kepekaan. Bukan itu yang diinginkan oleh Allah. Buktikan bahwa engkau tersebut itu adalah benar-benar ingin saudara kalian mendapatkan kedamaian, mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan. Kalau mereka kemudian itu sakit, maka kunjungi, lalu kemudian berikan dukungan. Kalau sekiranya kita tidak punya materi, kalau kita punya materi, kemudian bawahkan oleh-oleh kepada mereka. Sikap kita yang baik, sikap kita dengan senyum ketika mengunjungi saudara kita, itu akan mempercepat kesembuhannya. Dan ini adalah sebagai bukti bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang melembagakan salam dalam kehidupan. Nah, para jamaah, begitu juga sedekah yang kita lakukan, zakat yang kita lakukan, infak yang kita lakukan, itu adalah kita ingin memaknai salam dalam kehidupan yang real. Nah, para jamaah, sehingga kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terkait dengan zakat, itu beliau mengatakan zakatul fitri. Zakat fitri, bukan zakatul fitrati bahasanya, tapi zakatul fitri. Zakatul fitri tuhratan lis-shaim. Ya, jadi zakat fitrah itu, zakat fitri itu adalah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa minal lagwi war rafath,
manakala ketika dia tersebut berpuasa masih berkata-kata hal-hal yang tidak ada gunanya, warrafas, mungkin sempat kemudian berbicara yang agak-agak nyerempet, ngeres-ngeres gitu. Lalu kemudian apa? Zakatul fitri itu fungsinya adalah tu'matan lil masakin, yaitu sebagai bahan makan bagi orang-orang miskin. Maka ketika kita zakat tersebut itu tidak berhenti di situ. Aku kan zakat lah pokok sodako. Ini adalah yang wajib. Hendaklah kemudian yang wajib ini lalu kemudian diikuti yang sunnah, melakukan sedekah-sedekah yang lainnya, infak-infak yang lainnya. Hadirin yang berbahagia, artinya bahwa zakatul fitri itu adalah untuk orang fakir dan miskin, lainnya tidak. Tetapi kalau sudah berbicara zakatul mal, itu diterangkan oleh Allah dalam surah yang ke-9 ayat 60. Apa? Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ada 8 asnaf. Jadi innamas sadaqat, yang dimaksud sadaqat di sini adalah sesungguhnya zakat malmu itu adalah untuk orang-orang fakir, untuk orang-orang miskin, untuk kemudian amil itu siapa? Orang yang memang ditugasi hari-harinya bekerja ngurusi zakat. Paham ya? Jadi mereka itu mendapatkan karena gaji, karena ujroh. Ya, lalu kemudian wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang perlu ditegakkan, diluruskan hati mereka karena dia masih baru masuk Islam, masih beliut itu mu'allaf. Tapi kalau Felix Show itu kira-kira mu'allaf enggak? Bukan, itu lebih tegak dari kita. Paham ya? Syafi'i Antonio apa mu'allaf? Bukan, itu sudah tegak banget itu. Orang yang kemudian hidup di wilayah seperti Kepanjen, paham ya, wilayah kristenisasi yang dimana mereka tersebut itu masih kadang kanan kadang kiri. Nah, orang yang semacam itulah kemudian kita support dana dari zakat mal supaya mereka tersebut itu memiliki keyakinan bahwa oh dulurku akeh, sing perhatian kepadaku akeh, sehingga kemudian dia itu kemudian lebih condong kepada Islam daripada belok kiri-kiri tadi itu. Nah, itu adalah dana itu untuk itu. Kemudian apa? Wa fir riqab, dan untuk membebaskan budak. Sekarang nggak ada budak. Sekarang gimana? Membedakan untuk memerdekakan budak seksual. Artinya orang-orang yang pelacur-pelacur itu kita nggak bisa mengatakan win rokok. Kita ini dakwah apa kepada mereka? Paham ya? Islam itu adalah dihadirkan untuk memberikan solusi, bukan kemudian ngecas orang itu neraka, bukan. Tetapi kehadiran kita hendaklah kemudian mengajak mereka, memberikan pencerahan kepada mereka, bagaimana mereka supaya tidak melacurkan diri. Maka dari zakat itulah kemudian kita gunakan untuk kemudian pendekatan kepada mereka. Kita ajak untuk kemudian kita beri pelatihan-pelatihan yang kemudian menghasilkan mungkin mereka tersebut itu menjahitkah atau apalah yang kemudian pada akhirnya mereka itu bisa keluar dari perbudakan seksual tadi itu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, fil wal gharimin, dan orang-orang yang terlilit hutang, yang kemudian tidak ada lagi yang digunakan untuk nyaur lagi, maka kemudian kita support dari zakat mal tersebut itu dana, sehingga kemudian bagaimana mereka tersebut itu bebas. Karena orang kalau terlilit hutang, apalagi dari kaya kemudian jatuh, masya Allah, gak bunuh diri itu aja sudah luar biasa, Pak. Paham ya? Tapi kalau orang memang dari awal melarat, ya biasalah. Tapi kalau orang dari kaya kemudian langsung bangkrut, habis semuanya, rumahnya habis, lalu kemudian kontrak orang iso nyaur, orang iso bayar dan sebagainya. Itu luarnya sakitnya di sini, Pak. Sakitnya itu di sini.
Nah, siang malu ingin keluar, malam tidur gak nyenyak, ketahap-kedip. Nah, itu kita support itu. Yang berikutnya itu adalah wa fi sabilillah, dan orang yang berjuang di jalan Allah. Ngapunten ya Pak ya. Negara kita itu adalah negara maritim. Yang barusan itu adalah Nanggala 402 hancur. Bisa itu kemudian menggunakan zakat mal itu adalah untuk itu. Jadi untuk apa? Untuk bagaimana kemudian kekuatan maritim tersebut itu tidak jebol. Oleh karena itu kemarin itu, maaf ya, bahwa Masjid Jogokarian itu berupaya untuk kemudian mengedarkan ya, jadi untuk bagaimana mengolek donatur tersebut untuk kemudian nanti bisa dibelikan 1 atau 2 sebagaimana kapal selam yang dimiliki oleh Singapura, yang cuman satu kapal selamnya cuman 5, berapa triliun, cuman itu aja. Halo, ya. Insyaallah kalau orang sini itu beli 1 aja bisa itu ya. Jamin tok, tapi kok kumpul no itu. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Atau kemudian wa fisabilillah itu adalah anak-anak kita. Di sini ini kekurangan mufti, di sini ini kekurangan imam. Paham ya? Maka kemudian sekolahkan anak-anak kita tersebut, kita biayai mereka tersebut dari zakat mal. Ya, yang kemudian ingin kuliah ke Madinah, ke Kairo, kemanapun itu, sekolahkan. Nanti kemudian kita tarik anak itu ke sini. Nah, biaya itu bisa diambil dari zakatul mal. Nah gitu. Lo kepingin imami wakil api-api tapi ora bondo piye? Halo? Weman masjid kayak gini tuh, imami kayak saya tuh weman gitu. Ya, weman sekali itu. Harusnya setingkat dulu Ustadz Rifai Yasin Allah yarham gitu. Masjid itu mewah itu. Masa kemudian imamnya sederhana itu? Cocok. Ya, imamnya harus sudah mewah itu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya adalah wabnis sabil. Apa itu ibnu sabil? Ibnu sabil itu dari segi bahasa itu adalah anak jalan. Anak jalan, anak yang keleleran yang gini jalan itu loh Pak bahasanya. Kalau dulu diterjemahkan adalah musafir yang kehabisan perbekalan, itu adalah ibnu sabil. Tetapi sekarang fenomena anak jalanan itu sudah nyata. Di zaman Imam Asy-Syafi'i belum muncul, tapi sekarang ini muncul anak jalanan itu. Nah, itulah kemudian untuk mendanai mereka, didik mereka. Kita tidak boleh hanya sekedar senom jaluan. Kita enggak boleh. Solusinya apa? Kalau kita enggak ingin mereka itu kayak begitu, tuh solusinya apa? Nah, itulah kemudian kita gunakan dari zakat mal itu. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwa Islam itu adalah solutif. Maka jadikan zakat ini untuk menyelesaikan segala persoalan-persoalan. Bukan adanya zakat malah menambah persoalan. Jadi zakat itu menyelesaikan persoalan tanpa masalah. Itu mestinya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berikutnya adalah, ini sampai jam berapa ini? Aku itu durung buka. Ya berikutnya, oke. Terkait dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sedekah. Jadi sedekah itu yang penting apa? Yang penting ikhlas, walaupun banyak gak apa-apa. Loh ya, ini bener. Yang penting ikhlas walaupun banyak. Allah menyatakan in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. In
tubdu sadaqat fa ni'mahi. Jika kalian menampakkan sedekah kalian, infak kalian, zakat kalian, itu baik, gak ada masalah. Jenengan tersebut itu kemudian untuk supaya yang lainnya itu tertarik, dia memberikan daya pantik yang tinggi kepada yang lainnya yang medit-medit itu, lalu kemudian sampai sodako, jenengan kemudian videokan, lalu jenengan viralkan. Kalau itu niatnya untuk memotivasi orang lain, baik, gak ada masalah. Kita nggak boleh kemudian menjustifikasi, wah itu riya. Loh, riya itu bahasa hati, kita nggak tahu. Bahkan ada orang yang kayaknya itu ikhlas tapi malah gak ikhlas. Gini, alah, di masjid ada iki wong donatur jenenge wong ditulis sini ngono ku riya. Aku gak gelem ngono kuwi. Dia, aku kapanane iku nyumbang nang ngene Al-Falah 5 juta ya orang ngomong-ngomong. Dia nang ngene An-Nur Umsida kono ya nyumbang ya masuk 5 juta meneh iku ya ora ngomong-ngomong tuh. Ya iku gak rai riak ngono iku, tapi ya ngomong-ngomong. Lebih parah ini dia. Jadi itu adalah soal hati, soal hati. Wes yang penting apa orang itu sedekah. Kalau ya gak sedekah gak usah menilai orang lain. Paham ya? Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, sedekah ini adalah sebuah ibadah yang kemudian pahalanya ditunjukkan tertinggi oleh Allah. Kalau kebaikan yang lainnya, apa kata Allah? Man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Man jaa bil hasanat, barang siapa orang yang datang dengan membawa satu kebaikan, falahu 'asyru amsalha, maka baginya 10 kebaikan. Tapi barang siapa orang yang datang dengan membawa satu keburukan, ya nilainya 1. Tetapi untuk urusan infak, sedekah, apa kata Allah? Sebagaimana yang saya bawa tadi, saya tadi itu lupa nggak matur gene-gene ku biasane terawih jam piro marine. Saya tuh agak tak tarik, wis tak ge separuh ae, biasane 1 rakaat 1 halaman, wis tak ge separuh ae dia. Ya, halo. Nah, saya khawatir kalau kemarin ini ngumambul gak terawih itu ini. Ya. Para jamaah sekalian, apa kata Allah dalam ayat 261 Al-Baqarah? Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang mendermakan, mensedekahkan hartanya di jalan Allah itu seperti orang yang menanam satu benih, satu biji. Ketika ditanam lalu kemudian ambatat 7 sanabil, menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin 100 habbah, masing-masing tangkai itu menumbuhkan 100 benih. Artinya adalah orang yang bersedekah, berinfak di jalan Allah akan dilipatkan hingga berapa? 700 kali. Bahkan Allah mengatakan lagi, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu melipat gandakan lagi kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu wasi' alim. Allah itu maha luas. Andai kata di waktu yang sama orang itu berlomba-lomba banyak-banyakan bersedekah, tidak ada orang yang kemudian tidak bersedekah, kewabe di delene ngene masjid atau di taruh mana itu, maka tidak ada kesulitan bagi Allah untuk memberikan kelipat gandaan hingga lebih daripada 700 kali. Tidak ada kesulitan bagi Allah, kecil bagi Allah itu. Hadirin yang berbahagia, dan kemudian apa? Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah itu wasi', maha luas.
Tapi Allah itu alim, maha mengetahui siapa di antara mereka yang dan dikasih oleh Allah kelipat gandaan pahala tadi itu. Nah, para jamaah, orang itu loman itu mesti disenengi wong. Masuk duit teko ngentit lah paribasane. Halo? Duit teko ngentit. Korupsi tapi dibagi-bagi. Jaksa dikei, polisi dikei, aman enggak? Halo? Aman enggak gitu? Dilindungi enggak? Dilindungi. Walaupun itu adalah dari hasil yang haram, kalau orang itu adalah berbagi loman, dilindungi. Dan apalagi kalau yang kita infakkan, kita sedekahkan itu adalah hal yang dihalalkan oleh Allah, luar biasa itu dampaknya. Ya, apa kata Nabi? As-sakhiyyu qaribum minallah. Orang yang dermawan itu dekat dari Allah. Wa qaribum minal jannah, dan dia dekat dari surga. Wa qaribum minan nas, dia dekat dari manusia. Wa ba'idun minan nar, dan jauh dari neraka. Wong loman itu mesti dicedeki wong. Gak ada orang loman dijauhi orang itu, gak ada itu. Paham ya? Mesti dideketin. Bahkan kemudian kalau sekiranya ada orang masuk rumahnya, itu kemudian ketahuan orang-orang yang suka dikasih, harapan nanti kon kipeng kan gitu ta. Jadi semuanya itu kemudian menjadi pelindung, semuanya itu menjadi satpam bagi orang yang dermawan tadi. Tetapi wal bakhilu, kata Nabi, orang yang bakhil itu adalah ba'idun minallah, jauh dari Allah, wa qaribun wa ba'idun minal jannah, dan kemudian apa? Jauh dari surga. Kemudian wa ba'idun minan nas, dan orang itu adalah jauh dari manusia. Wa qaribun minan nar, dan orang itu dekat dari neraka. Semedeni orang kalau medit itu satu, tidak akan pernah murah senyum. Halo? Orang medit itu apakah murah senyum? Enggak, Pak. Senyum aja itu berat itu, padahal ora bondo itu. Ya, senyum. Lah sekarang ini senyum ditutupi ngene. Mbok iki upaya Yahudi apa ya apa tuh itu? Ya. Salaman akhirnya apa? Nah, iya, corona itu ada, iya, paham ya? Tapi enggak separah itu harusnya, ya. Wes urusannya anu lah. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apa iku mau ya, jadi orang medit itu masya Allah, pasangannya medit itu al judesu wal ketusu wal jahatu wal mentoloanu. Wes itu sudah, paham ya? Orang medit itu mentoloan itu sudah, mentoloan itu. Tetapi kalau orang itu dermawan, subhanallah, Nabi sampai mengatakan apa? Tahadu tahabu, saling kalian itu memberikan hadiah. Kenapa? Dampaknya tahabu, maka kalian saling mencintai. Lah orang yang tadinya benci dengan kita, lalu kemudian kita sedekahi, Pak, DKI hadiah. Kira-kira mari ngene sik mecucuan ta, Pak? Hilang kok Pak mari ngene, moro sungan-sungan dhewe isin-isin dhewe ta itu. Tapi lek tetep ngono pancene wis rusak tenan nanti wisan. Paham ya? Jadi begitu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, artinya bahwa sedekah ini adalah diantara upaya untuk melembutkan hati. Upaya untuk melembutkan hati, banyak upaya melembutkan hati. Membaca Al-Quran melembutkan hati, zikir melembutkan hati, sedekah melembutkan hati, senyum melembutkan hati, bahkan salaman ini loh Pak, itu bisa melembutkan hati.
Aku mau salaman ora tuh dia anggang-anggang ya wong ya wis ini. Ya, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya yang ada hadis sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok di mana orang itu akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah di hari kiamat nanti. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Lah pemimpin adil gak bujuan, gak khianat, dia gak zalim, nanti mendapat. Tapi kalau kedabrus, zalim, khianat, dia maka neraka itu aja udah. Lalu kemudian yang kedua, siapa itu? Adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang dia gemar ibadah. Kalau orang tua gemar ibadah ya sepancene kudune ngono lah, wong wis ambu kaenak. Tapi kalau orang pemuda ya kayak di depan saya ini itu rajin ibadah, ini kan masih pemuda-pemuda ini semuanya itu. Ya, saya nggak tahu karena satu peci ditutupi gak ngerti ubanen apa enggak, terus maringene mulut ditutupi jenggote putih apa enggak ya orang ngerti gitu ya. Ya tanggap pemuda semuanya itu. Ya kalau pemuda itu kemudian rajin ibadah, oh nanti akan mendapatkan naungan. Di saat dia tersebut itu ingin bersenang-senang, itu lalu kemudian ternyata dia gunakan untuk beribadah, luar biasa itu. Nah, yang berikutnya itu adalah warajulun alladzi qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya itu terpaut dengan masjid. Lek ndelok masjid terus mari ngene ditutup iku ngenes, Pak. Halo? Lah opo kok ditutup itu? Ya sudah, jalanin aja. Dia prokes lakukan kan itu ya. Di tempat saya Pak, yang tadinya awal itu rapat itu agak renggang gini, agak renggang. Mari ini bengi-bengi saya ngongkon jukun meneh pepet meneh. Jukun meneh pepet. Akhirnya per orang kayak sajadah ukuran 60 ini. Akhirnya gelem gak gelem rapet. Tak bujui Pak. Ya, alhamdulillah gak ada apa-apa itu. Ya, saya tuh diajarin angkatan laut. Saya ngajar di angkatan laut dan di angkatan laut Sugiwaras sana, ya. Itu kemudian dari awal pandemi gak pernah tutup dan itu tidak pernah renggang. Tetapi soal prokes jalan ini pakai, tetapi kemudian orang yang panas tidak masuk ke masjid, Pak. Itu artinya jamaahnya sadar diri, paham ya? Nah, ya fluis, wis nengono mawai kan itu aja. Oke, berikutnya mu'allaqun fil masajid, nang diwae itu kemudian aku kok salatin nang masjid ndi. Nah itu Pak ya. Apalagi sekarang ini masjid bagus-bagus itu ya. Masjid bagus-bagus kalau ke arah Lamongan itu wis wapi. Kait kemudian mudun tol bunder wis ana masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan. Rono meneh itu kemudian masjidnya Rumah Sakit Muhammadiyah. Rono meneh belok kiri Namira kan itu toh. Oh, itu bagus-bagus itu. Kemudian nanti kemudian ke arah Gresik apa itu Wonokoyo apa itu masjid apa itu? Bagus sekali itu. Milik kita bagus-bagus. Ke Blitar kayak Madinah kan itu ya, bagus-bagus sekarang. Artinya orang kalau kemudian beli rumah itu pasti dilihat orang yang cenderung ke masjid itu. Tanya kepada developer, di sini market untuk masjid mana? Oh di sini. Oke, kalau ada saya ngambil, kalau nggak ada sorry. Saya dulu begitu Pak. Nih masjid nih ada nggak? Ada. Ternyata itu ono masjid, ono jatai musola. Oh alhamdulillah itu. Ya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah.
Kemudian yang berikutnya itu adalah warajulan yatahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu dua orang yang bercinta karena Allah, dia saling mencintai karena Allah, bukan soal kaya, bukan soal jabatan. Kaya atau kemudian miskin atau kemudian punya jabatan atau tidak, dia itu adalah saling mencintai karena Allah. Ya, kalaupun berpisah karena Allah, ketika diingatkan gak oleh ngene-ngene, gak oleh ngene-ngene, apa sih? Sampeyan koncoku kok ngurus saya, usah kae. Nah, sudah kalau begitu, sekarang kita berpisah karena Allah. Bukan karena Anda tersebut itu kayak apa, tapi Anda sudah tidak mentaati Allah. Itu Pak ya. Yang berikutnya itu adalah warajulun talabathum ra'atan dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Wah, ini orang sini insyaallah mampu. Yaitu seorang laki-laki yang didatangi perempuan yang dzatu mansibin, yang kaya, wa jamalin, wayu Pak. Lalu kemudian diajak, assalamualaikum abang, gimana kabarnya? Halo, ayo saiki sampean sing prokes, mari ngene dijulurkan tangannya. Orang wanita yang cantik kepengin salaman piye? Halo? Istiqomah gak gelem salaman? Mbela. Apa meneh rambutnya dikipat to ngene iki? Lalu kemudian diajak, abang temanin dong aku makan. Gimana Pak? Katik mulai DKI bisyarah. Para jamaah sekalian, lalu kemudian orang ini mengatakan, sorry, inni akhafullah, aku takut sama Allah. Ini adalah yang dilakukan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam ketika dia hanya seorang diri, lalu kemudian masuklah Zulaikha dalam ruangan itu, delok anak angkatnya semakin hari semakin ganteng, dia semakin ganteng Pak. Lalu kemudian wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak, dia kemudian menutupi pintu-pintu rumahnya. Artinya duduk satu pintu, lek beberapa pintu kira-kira umane cilik apa gede Pak? Kalimatnya waqalat haytalak, apa namanya, wa ghallaqatil abwab. Lalu kemudian setelah ditutup semuanya aman, dah ono CCTV. Haytalak, kemari di kau Yusuf. Gimana kalau sampean gak ono CCTV? Ana wis gak ono CCTV, ana berduaan terus haytalak kemari. Oh iya, alamat masih poso. Nah, para jamaah, tapi Yusuf mengatakan, dia qala ma'adallah, aku berlindung pada Allah. Inna rabbi ahsana maswaya, sesungguhnya Tuanku itu telah berbuat kepadaku dengan telah memberikan yang terbaik. Masa saya mengkhianati Tuanku? Akhirnya kemudian apa kata si Zulaikha? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Si Zulaikha itu amat sangat sekali ingin kemudian apa? Meruntuhkan, menundukkan Yusuf. Ternyata Yusuf itu wa hamma biha, dia pun juga ingin Pak. Dia laula ar-ra'a burhana rabbi, kalau sekiranya Allah tidak memperlihatkan keterangannya, peringatannya, Yusuf akan begitu. Tapi diingatkan oleh Allah, akhirnya kemudian sadar dan lari. Lewat dhewe, lari golek enggom. Nah, jadi seorang laki-laki yang ditawari perempuan yang kaya, yang cantik untuk melakukan hal yang nista tadi itu, lalu kemudian mengatakan sorry, inni akhafullah, maka mereka disiapkan suatu naungan tribun di hari kiamat nanti. Yang terakhir itu, yang berikutnya adalah siapa itu? Yaitu orang yang kemudian bersedekah. Warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, yaitu orang yang bersedekah, berinfak, tangan kanannya ini bersedekah saking sembunyinya, saking samarnya, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya itu. Artinya begitu ikhlas
Maka kemudian orang yang masuk surga nanti kata Allah itu adalah wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kenapa mereka masuk surga serta mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa? Yut'imuna at-ta'am. Mereka itu dulu waktu di dunia suka memberikan makan, apalagi kemudian memberikan makan untuk sahur. Alhamdulillah di tempat kami rebutan, Pak, rebutan. Aku malam 21, gak popo wis aku malam 22. Akhirnya Mbak, cuman 2 hari selesai. Dan kemudian urusan takjil itu, urusan berbuka itu sebentar saja itu kemudian geruduk selesai, Pak, habis. Bahkan lebih-lebih itu ketika mempersiapkan iftar itu berlebih, dibagikan musola sana, masjid sana, itu luar biasa. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang kemudian memberikan makan ala hubbi, di mana makanannya itu adalah makanan yang dicintai, dia itu doyan tenan dengan makanan itu, diberikan kepada miskinan wa yatiman wa asira, diberikan kepada orang miskin dan anak yatim, dan kepada tawanan perang diberi sebagaimana apa yang dia makan, maka mereka mendapatkan surga. Apa kata Allah? Kenapa mereka kok bisa begitu? Iya, innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan makan kepada kalian itu adalah liwajhillah, untuk mencari muka di hadapan Allah. Faham ya? Untuk mencari keridhaan Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak menginginkan balasan dari kalian. Ndak. Kan ada orang memberi untuk kemudian mendapatkan, seperti orang mancing itu, mancing diuncalno cacing oleh mujair, diuncalno orang oleh rada gere, mari ngene diuncalno bandeng oleh gede, kan itu toh. Lah itu kan tidak boleh yang semacam itu. Jadi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Walaupun orang itu tidak mengucapkan syukur, gak ada masalah, karena sudah selesai, sudah begini, sudah saya selesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.